Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Ibu Eva Damanik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk materi kita, Ibu mau menyampaikan satu motivasi belajar. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Pendapat dari Malcolm. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam ceramah. Ya, langsung saja. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah terbagi 3. Yang pertama, informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. 2. Jenis-jenis informasi. 3. Tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Ya, kita masuk langsung. Informasi yang ada di dalam ceramah itu dapat berupa 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu yang dapat kita temukan dalam ceramah. Kemudian, permasalahan aktual itu adalah permasalahan yang benar-benar terjadi dan sedang menjadi hangat dibicarakan oleh orang banyak. Yang berikutnya, cara memahami informasi dalam ceramah. Yang pertama, menyimak ceramah dengan baik. Kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah tersebut. Ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada jenis-jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Ada informasi menambah pengetahuan, mengajari pembaca, dan menyenangkan pembaca. Kemudian informasi berdasarkan format penyajiannya, informasi tulisan, gambar, atau lisan. Informasi berdasarkan lokasi peristiwanya, informasi secara nasional, daerah, ataupun mancanegara. Kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupannya, pendidikan, olahraga, sastra, budaya, atau iptek. Selanjutnya, informasi berdasarkan kepentingannya, menyangkut keselamatan dan kehidupan orang banyak. Kemudian, perubahan kehidupan dan pengaruh kepada pembaca. Selanjutnya, informasi berdasarkan penyampaian, disampaikan secara berkala. Berkala itu berkelanjutan, bertahap. Informasi yang disampaikan secara tiba-tiba, informasi yang disampaikan setiap saat, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat yang memiliki kedudukan antar klausa yang tidak sederajat. Berarti dia tidak sama, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Seperti itu ya. Di mana yang lebih tinggi dan lebih rendah itu disebut dengan istilah induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, saat tengah membakar ikan bersama kawan-kawan, Mamat pingsan tidak sadarkan diri. Kita lihat induk kalimatnya, Mamat pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian yang menduduki posisi sebagai anak kalimat, saat tengah membakar ikan bersama kawan-kawan. Jadi itulah kalimat majemuk bertingkatnya ya. Kemudian kita lanjut. Jenis kalimat bertingkat ini banyak. Pertama, ada jenis kalimat bertingkat yang menyatakan hubungan waktu menggunakan konjungsi ketika, sejak. Kemudian hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan,
hubungan konsesif. Konsesif itu menyatakan partikel pun. Maka contoh di sini kapanpun, biarpun, sungguh pun. Nah, itu konsesif. Kemudian hubungan perbandingan, hubungan sebab, akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan. Sangkalan itu berarti menolak. Hubungan kenyataan, hubungan penjelasan, hubungan atribut. Atribut itu berarti sama posisinya ya. Kalimat tersebut menyatakan sama posisi dalam kalimat majemuk bertingkat tersebut atau menyatakan sederajat. Hubungan lebih dan hubungan pengecualian. Nah, anak dapat membaca dan membahas lebih jelas lagi di dalam slide atau PowerPoint kita. Yang terakhir, anak-anak lihat ada tugas buku teks bahasa Indonesia kita halaman 86 sampai dengan 88. Yang kita kerjakan itu tugas halaman 85 bagian A dan C. Kerjakan di buku tugasmu. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, boleh kita lanjut di GCR kita. Terima kasih, salam sehat.